Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihatul Karomah dari SMA Piri Jati Agung. Di sini saya akan menampilkan media pembelajaran pada mata pelajaran geografi, khususnya pada wilayah persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Terdapat kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Baiklah, yang pertama, apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa dan kerusakan-kerusakan. Bencana apa saja ya yang pernah terjadi? Atau bencana apa saja yang pernah kalian ketahui? Coba sebutkan. Baiklah, yang pertama yaitu bencana gempa bumi. Ada yang sudah pernah merasakan gempa bumi? Bagaimana rasanya? Takut? Panik? Yaitulah gempa bumi. Gempa bumi berasal dari dalam bumi, yaitu tenaga endogen, yang kedatangannya sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan akan datang gempa bumi. Kerusakannya, jika skalanya besar, akan mengakibatkan kerusakan yang parah. Ini adalah wilayah yang rawan terdampak gempa bumi. Ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Sulawesi yang tersebar di beberapa daerah. Ini adalah peta potensi gempa, baik yang disebabkan oleh pergerakan lempeng atau runtuhan gunung api di dasar laut menyebabkan potensi bencana tsunami di Indonesia. Ini adalah dampak gempa bumi yang secara fisik. Terlihat kerusakan rumah-rumah yang terjadi. Kemudian terdapat dampak sosial. Akibat rumah yang rusak, runtuh, mereka tidak punya tempat tinggal, akhirnya mereka tinggal di penampungan sementara. Baik bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang artinya gelombang. Jadi dapat diartikan tsunami adalah gelombang yang besar yang mencapai ke pelabuhan. Tsunami bisa disebabkan oleh gempa bumi yang berpusat di bawah laut, letusan gunung berapi bawah laut, longsor bawah laut, atau hantaman meteor bawah laut. Hantaman meteor ke laut yang menyebabkan air laut bisa tumpah dengan kekuatan yang sangat besar. Ini adalah wilayah rawan tsunami, terdapat di pesisir barat Sumatera, pesisir barat Jawa, pesisir barat Sulawesi. Ini adalah peta persebaran wilayah yang rawan terdampak atau terjadi tsunami. Kalian fokus melihat yang ke arah merah ya. Kerusakan akibat tsunami
yaitu kerusakan lingkungan karena kejadian tsunami berupa pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan ekosistem terumbu karang, mangrove, dan pantai, kerusakan bahan pertanian, tambak, hutan, dan ekosistem daratan, dan hilangnya lahan, khususnya pada garis pantai dan lahan sekitarnya. Ini adalah dampak akibat tsunami. Setelah kejadian tsunami, hasilnya seperti ini, banyak barang-barang yang berserakan. Kapal terhempas ke daratan. Kita masuk materi yang ketiga, yaitu erupsi gunung api. Di Indonesia sudah tidak asing lagi ya erupsi gunung api, karena di beberapa wilayah sering terjadi erupsi gunung api. Gunung api sendiri yaitu peristiwa keluarnya magma dari gunung api menuju permukaan bumi yang bisa dikeluarkan secara efusif maupun eksplosif. Efusif artinya meleleh, eksplosif artinya meledak dengan kekuatan yang besar. Tanda-tanda gunung akan meletus atau erupsi. Yang pertama, mata air yang mengering, terdengar suara gemuruh, kenaikan suhu yang terjadi di wilayah sekeliling gunung, tumbuhan serta pepohonan tampak layu. Ini adalah peta sebaran wilayah rawan bencana erupsi gunung api di Indonesia. Nah, kalau bencana gunung api, selain dampak terdapat dua dampak. Selain positif, ada juga yang negatif. Sekarang kita akan membahas yang positif terlebih dahulu. Dampak dari erupsi gunung api ini akan mengakibatkan tanah di sekitar gunung api menjadi subur. Sedangkan dampak negatifnya terdapat pencemaran udara dan beberapa zat bisa menyebabkan keracunan. Dampak negatif bagi lingkungan, bahaya eksplosif saat gunung meletus mirip awan panas, guguran material letusan gunung, bebatuan, abu vulkanik, lava, serta erosi tanah. Bahaya tidak eksplosif seperti terjadi polusi udara oleh zat beracun, air terkotori, dan lahan rusak. Demikian bahan ajar yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.